untuk di terima kasih. Mana lagi ya sih? Oke, bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini melalui Zoom dengan kondisi sehat dan walafiat. Acara ini akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu wanita hebat di balik pria hebat. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber pada hari ini, Ibu Desi Afriyanti Adipati, yang akan mengisi tema kita pada hari ini. Siang Ibu. Ya semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ibu Ersa Himawan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yesi. Yang terhormat Ibu Ketua ULP Belambangan, Ibu Sari Loviradani. Selamat siang Ibu Sari. Selamat siang Ibu Yesi Adi. Dan para pengurus dan juga para anggota PIKK UP3 Kota Bumi yang kami sayangi dan para punabakti. Izinkan saya Yesi Adi untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, dan yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu himne dan mars PIKK, yang keempat itu sambutan Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, yang kelima sambutan Ibu Ketua ULP Belambangan UPU, dan yang keenam itu materi, yang ketujuh foto bersama, dan yang kedelapan itu arisan, yang kesembilan pembacaan laporan keuangan, dan seksi sosial budaya dan juga seksi pendidikan. Dan yang 10 yaitu door prize, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, langsung saja kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Ibu Wendy Bangun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu-Ibu. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Kota Bumi. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah kami dari segala dan kekhilafan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami dan keluarga kami kesehatan dan keselamatan. Berkahilah kami rezeki yang halal dan manfaat. Jauhkanlah kami dari fitnah, mara bahaya dan bencana. Ya Allah, ya Mujibah Sailin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wendy Bangun. Acara selanjutnya adalah menyanyikan himne dan mars PIKK. Kepada para hadirin dimohon sikap duduk sempurna. Terima kasih kepada para hadirin. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ibu Ketua PIKK UP 3 Kota Bumi kepada Ibu Ersa Himawan, dipersilakan.
Terima kasih, Mbak Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua PKK Kabupaten Waikanan, yang sekaligus narasumber pertemuan hari ini, Ibu Desi Afrianti Adipati. Apa kabar Ibu? Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pertemuan kami pada siang ini, Ibu. Yang kami hormati Ketua PIKK Belambangan Umpu, Ibu Sari Dani, selaku panitia pelaksana pertemuan siang ini. Yang kami hormati seluruh Ibu MB PLN UP3 Kota Bumi, yang kami hormati seluruh Ibu MULP PLN UP3 Kota Bumi, dan yang kami hormati seluruh Ibu pengurus, anggota, dan pensiunan PIKK UP3 Kota Bumi. Puji dan syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin, tanggal 14 November 2022, kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali di acara pertemuan rutin PIKK UP3 Kota Bumi. Ibu-ibu, izinkan saya berpantun dulu, boleh? Boleh, Ibu. Jalan-jalan ke Sungai Musi, sungai elok Cakep. untuk dikagumi. Cakep. Selamat datang Ibu Desi, salam kenal dari PIKK Kota Bumi. Cakep. Ya, saya menyampaikan selamat datang juga dan terima kasih juga untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir di pertemuan rutin PIKK UP3 Kota Bumi ini. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang spesial dikarenakan kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Waikanan, Ibu Desi Afrianti Adipati, yang akan sharing ilmu dan pengetahuan dengan tema wanita hebat di balik pria hebat mendampingi suami mencapai puncak karir. Materi yang luar biasa ya Ibu-ibu. Sekilas izinkan Bu Desi, sekilas saya sampaikan mengenai peta wilayah kerja dari PLN UP3 Kota Bumi. UP3 Kota Bumi ini membawahi 7 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Lampung Utara yang membawahi ULP Bumi Abung dan sebagian ULP Bukit Kemuning. Yang kedua, Kabupaten Lampung Barat yang membawahi ULP Liwa dan sebagian Kabupaten Pesisir Barat. Yang ketiga ada Kabupaten Waikanan yang ada di situ ada ULP Belambangan Umpu ya Ibu. Yang keempat ada Kabupaten Tulang Bawang itu membawahi ULP Pulung Kencana. Maksudnya ULP Pulang Kencana yang mengurus di bawah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terus untuk ada Kabupaten Tulang Bawang Barat ya. Oh, yang tadi maaf, Tulang Bawang Barat itu ULP Pulung Kencana dan Kabupaten Tulang Bawang ada ULP Menggala. Ya. Terus ada juga dan membawahi juga Kabupaten Mesuji ya, jadi ULP Menggala ini membawahi Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Begitu Ibu, untuk jumlah pegawai dari PT PLN UP3 Kota Bumi itu ada 114 orang di seluruh UP3 ini. Lalu ada jumlah anggota PIKK PLN UP Kota Bumi yang baru bergabung 58 orang dan mungkin sebagian masih bujang Ibu, jadi belum masuk ke Persatuan Istri Karyawan-Karyawati ini. Mengingat peta kerja yang cukup luas dalam melistriki seluruh pelosok Kota Bumi, maka materi yang akan Ibu sampaikan nanti sangat relevan sekali, yaitu bagaimana kami seorang istri-istri dari dari pegawai PT PLN ini bisa menjadi wanita hebat yang dapat mendorong kesuksesan suami,
baik di lingkungan kerja, masyarakat, dan lingkungan kerjanya. Lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerjanya. Seperti kata pepatah, di balik kesuksesan suami itu ada istri yang hebat. Menurut saya pribadi itu benar sekali, karena seorang istri atau ibu merupakan tonggak yang penting dalam keluarga. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi istri yang hebat ya untuk mendampingi suksesnya suami. Baik Ibu-Ibu, selanjutnya mari kita simak pemaparan dari Ibu Desi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Desi memberikan motivasi, ilmu, dan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Izinkan saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PIKK ULP Blambangan Umpu yang sudah semangat dan antusias untuk mempersiapkan acara pertemuan hari ini. Demikian sambutan dari saya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam pertemuan ini. Izinkan saya tutup dengan pantun kembali ya Ibu. Buah manggis, buah rambutan, dimakan dengan Ibu Camat. Selamat mengikuti pertemuan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Di atas nanpan, bunga selasih. Sekian dan terima kasih. Demikian dari saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua PIKK Ibu Ersa Himawan atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan tuan rumah ULP Blambangan Umpu kepada Ibu Sari Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK PLN UP3 Kota Bumi, Ibu Ersa Himawan. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Waikanan, Ibu Desi Afrianti Adipati, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi inspiratif kepada kami pada siang hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan saya dari ULP Blambangan Umpu. Seperti dilihat di layar, ini adalah tim saya. Tidak begitu banyak karena masih ada beberapa yang bujang dan beberapa yang memang sudah sepuh, jadi ibu-ibunya sudah lelah dengan kehidupannya, jadi tidak aktif lagi. Ya, dan yang saya sayangi para anggota pengurus PIKK PLN UP3 Kota Bumi dan juga yang saya sayangi para purnabakti apabila hadir di siang hari ini. Ibu-ibu, kita semua pasti merasakan hal yang sama, jarak. Rata-rata semua kita berjarak dengan suami kita, pekerjaan suami kita tidak ada habisnya dengan kurangnya waktu bersama dan banyaknya tuntutan agar kita mampu membesarkan anak-anak dengan segala tantangan yang ada. Karena itu berkaca pada Ibu Desi yang telah sukses mendampingi Bapak hingga mencapai posisi pada hari ini, sekaligus membesarkan 3 orang anaknya dengan pendidikan yang luar biasa, bahkan putra sulungnya telah sukses dihantarkan menjadi seorang dokter. Kiranya saya ingin berbagi kisah inspiratif dari Ibu Desi, sehingga kami juga bisa belajar bagaimana menjadi seorang istri yang kuat, walaupun jauh dari suami, bagaimana bersabar dan juga bersikap agar suami kita kelak bisa kita hantarkan ke puncak karir. Akhir kata, saya ucapkan kata maaf apabila terdapat kekurangan di sana-sini. Kiranya acara ini dapat diambil manfaatnya dan saya mewakili ULP Blambangan Umpu mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sari Dani atas sambutannya. Tibalah kita ke acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Desi. Selamat siang, Ibu Desi. Siang, bagaimana Ibu? Suara saya terdengar baik nggak ini? Hujan soalnya di Depok nih. Oh, hujan ya, Bu ya. Terdengar baik, suara saya terdengar baik ini. Sangat kedengaran, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Desi? Alhamdulillah, saya sudah dari beberapa hari yang lalu dandan loh. Kita ketemu Ibu
Terlihat cantik pada hari ini, Ibu. Dan dari seminggu lalu itu sama aja ya, nggak ada yang berubah. Begini aja ya. Iya, terima kasih Ibu telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Ibu Desi dengan nama lengkap Desi Afriyanti Adipati. Saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Waikanan. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 1980. Suami beliau Bapak Raden Adipati Surya, yang saat ini mengemban amanah sebagai Bupati Kabupaten Waikanan. Ibu Desi mempunyai 3 anak, yaitu yang pertama Dr. Raden Rahmat Aditya, Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan yang kedua yaitu Raden Muhammad Dafa, yang saat ini masih kuliah di Fakultas SBM Institut Teknologi Bandung. Dan yang terakhir itu Raden Bianca Kalilah Luna, yang saat ini masih kelas 1 SMA di Cekal, Lebak Bulus. Ibu Desi sudah mempunyai menantu, yaitu Dr. Aviola Anggita, istri dari Raden Rahmat Aditya. Oke, hadirin sekalian, langsung saja kita sambut Ibu Desi Afriyanti. Waktu dan layar dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Sebentar, suara saya cuma menit. Maaf. Ya, oke. Terima kasih. Kita mulai Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Yang terhormat dan saya Ketua PIKK PLN UP3 Kota Bumi. Salam kenal Ibu. Salam kenal kembali Ibu. Yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Sarilo Firadani, Ibu LP Belambangan Ibu. Yang saya hormati dan saya sayangi seluruh ibu-ibu peserta Zoom yang sedang hari ini menantikan sharing kita bersama ya. Baiklah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya yang mana hari ini saya bisa bertemu secara virtual dengan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam terbaik di kepada kita Muhammad SAW mensyukurkan dengan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyapa semua ibu-ibu di sini yang terlihat masih muda-muda, cantik-cantik. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada Ibu Ketua PIKK PLN atas kesempatannya dan juga kepada Ibu Sarilo Fira. Sebenarnya ini sepupu saya Ibu dari wanti-wanti dari jauh hari minta saya untuk menyediakan waktunya. Sebenarnya saya sampaikan masih banyak sepertinya perempuan-perempuan yang lebih hebat. Tapi mungkin karena sepupunya ini bisa digampang-gampang diajak untuk berbagi, oke lah saya bilang. Ini bentuk sayang saya kepada ibu semuanya. Tadi kalau sampaikan tadi Ibu, mohon maaf, saya manggilnya Ibu Ersa atau bagaimana ini ya? Iya, Ibu Ersa saja Ibu. Ibu Ersa, Ibu Sari tadi menyampaikan sudah menjadi perempuan hebat, sepertinya masih belum menurut saya. Karena setiap hari ada proses buat saya dan proses belajar. Jadi sepertinya kalau saya menyampaikan ini karena saya sudah berhasil, itu belum Ibu, saya sama-sama mesti belajar. Jadi ini bukan karena saya merasa lebih hebat, tapi karena ini bentuk sayang saya kepada sesama perempuan. Kalau kata orang Jawa, sharing is caring. Ya inilah bentuk sayang saya kepada semua orang-orang, semua perempuan-perempuan hebat yang ada di Lampung khususnya. Saya sama memulai seperti ibu-ibu yang ada di PIKK PLN UP3 Kota Bumi. Memulai semua dari bawah, berproses semuanya. Merasakan juga bagaimana air mata itu ngalir mulu kayaknya kalau jauh dari suami ya. Yang seperti sampaikan Ibu Sari tadi pada jauh dari suami itu betul sekali. Saya merasakan itu juga. Saya kalau katanya orang dulu mungkin LDR ya. Kalau saya LDN ya, long distance marriage ya. Walaupun hanya di jarak dengan Depok dan Lampung, tapi rasanya nggak bertemu setiap hari juga sama rasanya menepuk tangan itu. Sama seperti yang lain, saya juga memulai dari awal. Tidak ada sesuatu yang instan, semua berproses.
sampai hari ini pun juga masih belajar. Jadi izinkan saya berbagi sedikit pengalaman saya kepada ibu-ibu semua, proses belajar saya dalam mendampingi suami saya. Suami saya memang lahir di Lampung dan saya pun juga di Lampung. Tapi kita setelah menikah, karena sebuah keputusan saya ingin anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang menurut saya akan lebih baik jika berdekatan dengan ibunya. Akhirnya saya memutuskan saya di Depok dan suami saya tetap bekerja di Lampung. Banyak sekali tanggung jawab yang harus saya emban. Bukan hanya bagaimana saya tetap harus tetap kuat dan tegar di depan anak-anak ketika menahan rindu kepada papanya, dan bagaimana juga saya harus membuat suami saya nyaman ketika sedang bekerja. Jadi saya kalau menyampaikan apa sih perempuan hebat itu, ada yang seperti saya kutip, lelaki hebat itu lihat dulu siapa perempuan, ada 2 orang perempuan hebat, yaitu ibunya dan itu istrinya. Jadi kalau menyampaikan suami saya sampai hari ini karena ada berkat saya, itu sebagian kecil. Karena menurut saya berhasilnya suami saya itu dahulu pasti karena ibunya, lalu ditambah dengan bumbu sedikit istrinya ini. Jadi saya menyampaikan perempuan hebat itu ada 2 orang, dan laki-laki hebat adalah ibu dan istrinya. Karena saya mengambil peran sebagai istri dan menyampaikan sedikit yang saya alami, proses belajar saya, istri adalah buat saya seorang motivator penyemangat buat suaminya. Lalu juga istri adalah selain motivator, menurut saya istri adalah, kalau kata saya itu ya pelindung. Bagaimana pelindung ya? Karena saya selalu menyampaikan pada suami saya harus menjadi istri yang cerdas dan bijak. Apa itu cerdas dan bijak? Cerdas menurut saya adalah saya harus selalu menyampaikan kepada suami saya bagaimana untuk tetap berproses menjadi lebih baik. Bijaknya apa? Bijak menurut saya harus berani menyampaikan tidak kepada suami saya agar suami saya tetap dalam keadaan kondisi baik-baik saja. Jadi saya selalu menyampaikan kepada suami saya sebagai motivator dan juga pelindung kepada suami saya. Buat ibu-ibu yang sedang berjuang, yang mungkin long distance marriage sekarang, yang suami sedang di mana dan di mana, ibu, mari sama-sama kita bersabar. Kita sama-sama berpegangan tangan, kita saling support, bagaimanapun juga ini adalah sebuah proses dalam pencapaian suami kita. Kalau menyampaikan bagaimana ya bisa sampai seperti ini, istri yang baik itu pun juga karena seorang suami, didikan seorang suaminya. Jadi saya pun ada di proses seperti ini karena didikan suami saya untuk saya tetap sabar, bagaimana saya tegar, bagaimana saya juga tetap tersenyum walaupun sedang mungkin nangis di sini. Hebatnya kita sebagai perempuan, kita itu kalau kata saya sampai multitasking ya. Dalam kondisi menangis aja masih tetap tawa. Dalam kondisi sedang capek aja masih bisa juga bahagia. Itulah hebatnya perempuan menurut saya. Jadi kalau sampaikan lagi tadi itu, bagaimana sih kalau suami itu kalau bisa seperti ini sampai saat ini suami saya, itu dia tadi. Kekuatan saya adalah anak-anak saya. Kekuatan saya dan anak saya, dan terpenting adalah doa menurut saya. Setiap hari, setiap saat selalu mengalir doa saya bagaimana ketika suami saya keluar rumah, saya selalu mendoakan semoga beliau dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari rumah dalam keadaan sehat, sempurna, begitu pun kembali dalam keadaan sehat dan sempurna. Lalu itu juga bagaimana harus menyampaikan dalam keadaan berangkat sempurna, kembali pun sempurna. Saya mungkin ibu-ibu sama-sama tahu bagaimana seorang kepala daerah tanggung jawabnya seperti apa. Saya menempatkan posisi saya sebagai istri, sebagai teman, bahkan saya menyampaikan kepada teman-teman saya sharing, saya tempat sampahnya. Tempat sampah bagaimana saya harus menampung semua apa yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Mendengarkan semua apa yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Tanpa dia pun tahu, mungkin saya pun juga bisa lebih dari itu, segunung persoalan saya dalam rumah tangga. Jadi kalau katanya suami saya itu katanya saya tempat sampah, betul sekali. Saya selalu berusaha ketika suami saya sedang mengeluarkan semua sampahnya, saya harus menyaring sampahnya buang kemana ya. Ini sampah yang bisa didaur ulangkah atau sampah yang harus kita buang begitu saja. Saya harus menyaring semua itu semua semata-mata saya lakukan hanya untuk kebaikan suami saya. Kalau sekarang mungkin katanya ya, takut tuh ibu, suami saya sekarang sudah deh nggak usah deh,
tinggi-tinggi jabatannya deh, nggak usah deh, kata suami saya itu bergaul sana sini. Ibu, kita semua ini milik Allah, harta milik Allah, suami titipan dari Allah, anak-anak amanah dari Allah. Sekuat apapun kita menjaganya, kalau memang Allah mau mengambil cara apapun juga, kita harus ikhlas. Itu saya sampaikan, perempuan wajib tegar, Ibu. Seorang istri wajib tegar untuk menghadapi semua persoalan dalam rumah tangganya. Bukannya enak, ibu tahu semua, kita semua mungkin ada persoalan, ya ekonomi, persoalan anak, mungkin persoalan dan lain-lainnya. Tapi saya sampaikan, ibu perempuan diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesabaran yang sangat luas, kesabaran yang tidak ada batasnya. Yakinlah dengan kesabaran semua di kita itu semua akan indah pada waktunya. Jadi saya sekarang menyampaikan ini, kenapa harus bicara sabar? Karena saya tahu bagaimana perjuangan ibu-ibu semua sekarang sedang mencapai prosesnya. Saya juga ingin ibu-ibu semua mempunyai kekuatan sama-sama. Ibu tidak sendirian yang sedang berjauhan dengan suaminya. Mungkin juga suami sedang berproses untuk mencapai pencapaiannya. Ibu tidak sendirian. Saya pun dalam proses seperti ini masih belajar. Masih terus belajar bagaimana berproses untuk menjadi istri, pendamping suami, sebagai motivator suami, dan juga sebagai pelindung suami. Karena saya yakin perempuan baik itu pasti untuk laki-laki baik, itu juga sebaliknya. Jadi kalau saya menyampaikan apa sih kuncinya sekarang ini untuk mendampingi suami, itu dia tadi kalau saya menyampaikan harus tegar. Lalu saya menjalankan kewajiban saya. Sebelum saya mendapatkan hak saya jalankan kewajiban saya sebagai istri. Karena saya percaya kewajiban yang saya berikan kepada suami saya pasti akan mendapatkan hak saya. Jadi saya menyampaikan sedikit lagi, Ibu, ayo sabar, tegar sebagai istri, dan yang paling penting adalah doa. Doakan suami-suami kita dalam keadaan selalu baik-baik saja, hatinya selalu dijaga untuk kita, mata dan hatinya selalu tutup dengan perempuan-perempuan yang lain, bagaimana selalu menumbuhkan cinta di antara kita berdua, kesehatan istri, suami saya, itu paling penting, Bu. Berjauhan, jarak, bukan suatu halangan untuk berkomunikasi dengan baik pada suami. Tapi ingat, Bu, saya tidak pernah, dan mungkin bisa dihitung ketika suami sedang bertugas, saya tidak pernah mengganggu suami saya melalui telepon ataupun juga. Karena saya mau meyakinkan suami saya ketika suami saya keluar rumah bekerja dalam keadaan aman dan nyaman. Penting sekali. Apa sih aman dan nyaman? Penting sekali, Bu. Bagaimana membuat suami kita berasa aman dan nyaman. Bagaimana saya tidak mengganggu suami saya. Pertama, aman dulu. Saya harus memastikan saya dan anak-anak saya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu saya tidak pernah mengganggu suami saya untuk hal-hal kecil yang menurut saya masih bisa saya tangani dengan sendiri. Contoh kecilnya, jika anak saya masuk rumah sakit, saya nggak langsung heboh. Wah, begini, enggak begitu. Saya antarkan dulu anak saya ke rumah sakit, saya pastikan dulu semuanya, baru saya mengabarkan ke suami saya. Itu bentuk saya, tanggung jawab saya, bagaimana suami saya merasakan aman di luar. Lalu juga apa tuh nyaman? Saya kalau suami saya sedang ada dekat saya harus membuat itu merasa nyaman. Saya harus wangi, saya harus menjadi teman yang baik. Kalau misalnya sedikit ada kita lihat mukanya cemburu, kita merasa buat hibur. Jadi kunci saya harus membuat suami saya merasa aman dan nyaman. Bukan berarti saya lebih baik, Ibu. Saya sedang berproses sekarang, dalam 25 tahun pernikahan saya masih terus belajar. Karena ujian setiap tahun berbeda-beda. Ada ujian ini, ada ujian ini. Yang saya yakini, saya harus kuat dan tegar ketika menghadapi ujian-ujian yang ada. Karena kenapa? Ayah saya sama ibu saya pernah menyampaikan, ujian itu berdatangan bersamaan dengan jawabannya. Jadi saya nggak pernah takut tuh. Kalau ada ujian, pasti Allah sudah menyiapkan jawabannya. Hanya bagaimana kita bersabar dan menunggu jawaban yang datang seperti itu. Itu menurut saya, Ibu. Jadi kalau katanya menyampaikan tadi bagaimana menjadi perempuan yang hebat untuk suami, itu dia kuncinya. Buat saya bagaimana menjadi perempuan yang tegar, saya harus bersabar, dan memastikan suami saya ketika pergi dan berkata aman dan nyaman. Itu paling penting. Karena itu dia tadi ya, Bu, ya, nggak gampang. Dunia seperti ini tuh nggak gampang.
Godaan juga bukan cuma buat suami, kadang juga buat kita ya. Kita gini-gini juga pasti juga dilirik orang kan Ibu ya, betul kan Ibu ya. Sudah usia gini juga pasti, aduh siapa ya. Tapi itu dia, saya nggak pernah mau merasa suami saya ketika saya keluar was-was. Saya memastikan saya pergi untuk menjalankan kewajiban saya mendampingi suami. Saya pulang ketika sampai rumah, saya tanggalkan semuanya, saya kembali menjadi seorang istri dan seorang ibu buat anak-anak saya. Lalu juga PR nih, saya tuh nggak pernah, kalau buat saya, apa ya yang membuat saya merasa dicintai suami saya harus pintar ternyata mendidik anak-anak saya. Karena buat saya, kelebihan saya mungkin adalah bagaimana saya bisa menjaga anak-anak saya. Kalau bicara kelebihan lain-lain, Bu, kayaknya di usia segini semua orang punya kelebihan masing-masing. Yang lebih cantik banyak, lebih pintar juga banyak, tapi saya menyampaikan apa sih spesial saya bisa menyampaikan saya ada ibu yang baik untuk anak-anak saya. Jadi saya menyampaikan kalau tanya orang, Bu, apa sih lebihnya? Saya adalah ibu yang baik untuk anak-anak saya. Saya bisa menjadi apa saja buat mereka juga. Saya siap menjadi pelindung mereka. Saya siap menjadi teman mereka. Saya siap menjadi teman mereka dalam tanda kutip itu ya argumentasi. Jadi saya kalau ditanya apa sih yang lebih, saya kayaknya bisa menjadi ibu yang baik, itu pencapaian terbaik buat saya. Kalau saya mengantarkan suami saya sebagai bupati, itu bukan pencapaian terbaik buat saya. Pencapaian terbaik saya buat saya adalah saya ketika menghantarkan ketiga anak saya, dan insya Allah ketiga anak saya bisa mendapatkan ilmu yang baik, bisa bermanfaat buat orang-orang banyak, akhlaknya baik, mempunyai adab yang baik, dan mempunyai kecerdasan yang baik. Itu paling penting buat saya. Jadi kalau saya sih Bu ya, menyampaikan ibu-ibu, yuk Bu, kita fokus aja sekarang, fokus bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, karena itu aset kita. Jadi kalau misalnya pengen tanya lebihnya, saya itu Bu, kelebihan saya kalau cantik enggak, pintar juga masih banyak yang lainnya, tapi kalau saya ya saya tanya, saya adalah saya ibu, insya Allah ibu yang baik dengan anak saya ingin anak-anak saya merasa bangga pada saya, itu yang paling penting buat saya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menyampaikan, Bu berat ya, aduh Bu berat banget, saya boleh curhat nggak sih di sini sih? Berat banget Bu, di awal sempat stres, di awal sempat stres Ibu, sama di awal juga sempat nangis, saya sampai bilang kayaknya saya nangis darah deh ya gitu ya. Kenapa? Saya seorang ibu rumah tangga yang tiba-tiba harus terjun secara nggak langsung ke dalam bidang suami saya yang politik, yang dimana saya biasanya ngurusin bawang, ini harus ngurusin yang lain, saya biasanya ngurusin cabai, harus ngurusin yang lain. Tapi itu dia, proses belajar paling penting. Dan dalam proses belajar itu memang ada air mata, ada pengorbanan, dan juga memang tapi akan ada bahagia di akhirnya. Itu paling penting. Saya yakin ibu-ibu semua di sini akan ada perempuan-perempuan hebat. Karena kenapa? Sampai hari ini suami-suami pencapaiannya sampai saat ini pun karena ibu-ibu yang hebat. Itu paling penting buat saya. Saya ingin semua ibu-ibu di sini bisa mengambil baiknya, saling bertukar pikiran, juga bisa berbagi bagaimana ya, oh iya ya, saya kurangnya di mana, pengen ngambil ilmunya di mana. Saya kalau misalnya ibu di sini, saya rasa juga kayak mungkin lebih dari saya pengorbanannya ya. Suami siap dipindah-pindah ya Bu ya. Kalau suami saya nggak siap dipindah-pindah, stay di situ saja. Kalau ibu-ibu ini mungkin harus siap dipindah ke sana, butuh penyesuaian. Jadi kalau sampaikan hebat, ibu-ibu depan saya ini semua yang hebat-hebat. Kalau saya masih dalam proses belajar. Jadi kalau ibu sharing saya hari ini, hanya itu dia buat saya, paling penting adalah kesabaran dan ketegaran seorang istri dalam menghantarkan suaminya dalam berproses mencapai karirnya. Itu paling penting buat saya. Dan jangan lupa doa ya Bu ya, nggak ada yang bisa mengalahkan semuanya kecuali doa. Itu paling penting. Satu lagi Bu kuncinya, bagaimana sih biar kita tetap terlihat enak dilihat di usia seperti ini. Saya sih menyampaikannya, mau canggih apapun juga teknologi dunia ini, ya yang bisa dimancungin lah, yang diapain, itu akan kalah Bu dari sini datangnya, dari kebahagiaan di sini. Cara bahagia ada cuma kita yang tahu Bu. Kunci kebahagiaan cuma 2 Bu. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu cuma menurut saya pilihan dan keharusan.
Jadi itu dia, tidak ada lain. Pilihan cuma dua kuncinya. Apa tuh? Pilihan dan keharusan. Itu buat saya. Yang tahu cara cuma kita, Bu. Bagaimana bahagia, membuat bahagia diri sendiri, karena kebahagiaan kita akan mendatangkan kebahagiaan buat anak kita dan suami kita. Paling penting buat saya. Nah, saya juga mau belajar dari ibu semuanya. Karena buat saya tidak mudah ya, Bu, ya, kalau ibu-ibu semua tuh ada yang harus pindah ke sana, ke sini, posisi suami. Itu kayak mana sih, Bu, ngadap-ngadapin semuanya? Itu pertanyaan saya. Ini penting kayaknya buat saya, karena saya juga mungkin harus mempersiapkan juga nanti anak-anak saya, mungkin ada yang kemana, karena ini anak saya ketika kuliah di Malang aja sama ITB itu aja kadang-kadang sudah suka nguras air mata kalau kangen. Jadi bagaimana ibu-ibu yang suaminya suka dipindah-pindah tugaskan di lain daerah. Itu menurut saya harus nanya juga nih ibu-ibu bagaimana perasaannya kayak mana nih sekarang. Boleh tahu Ibu Ersa? Ibu Ersa ada di Malang sebagai informasi nih Bu Desi, dan suaminya ada di Kota Bumi. Iya, jadi. Bukan Ibu. Iya, benar Ibu, terima kasih. Itu benar-benar apa yang sudah Ibu sampaikan tuh mengena dan emang benar seperti itu Ibu ya. Jadi memang kami ini di PLN ditugaskannya hampir di seluruh Indonesia. Kita harus siap untuk LDM Ibu, dan benar sekali saya benar-benar ya baru just gitu ya. Apa yang Ibu sampaikan pertama doa. Aman dan nyaman itu loh Bu, kita buat aman dan nyaman suami kita itu terasa Bu, apalagi situasi jauhan ya Bu ya. Kalau kadang ada yang kayak salah paham ya Bu ya. Misalkan kita maunya A, sebenarnya maunya A itu sama, cuman penyampaiannya salah karena terhalang oleh jarak gitu ya Bu ya. Jadi kadang kita salah, kadang-kadang ada miskomnya, itu yang kadang ya harus lebih benar kata Ibu, kayak tadi ke dokter, tahan dulu gitu. Jadi jangan pas kejadian langsung plak itu nggak boleh. Selama masih kita bisa handle sendiri itu, tahan dulu, kita selesaikan semua Bu kita, baru kita sharing dengan suami ketika udah mulai tenang dan kondusif. Itu Ibu, benar sekali Bu, terima kasih banyak tipsnya. Dan memang butuh kesabaran. Ya Bu? Mana di Malang? Di Malangnya di daerah ini Bu, ABM, Blimbing, yang daerah candi-candian Bu, Candi Agung. Blimbing ya? Ya, Ibu anaknya di Brawijaya ya waktu dulu ya. Saya tuh kaget Ibu ini masih terlihat sangat muda tapi udah punya mantu. Saya masih 61. Masih 20 tahun. Usia Ibu berapa Ibu? Mohon maaf. 42, tapi saya ngakunya masih 24. Masih cocok Ibu, masih cocok 24 tahun. Iya benar Ibu. Anak-anak waktu yang pertama ngekosnya di daerah mana Bu? Itu dia, anak saya itu dekat Hotel Sahid yang di Candi juga. Nah, kalau nggak salah itu ya Candi Panggung ya. Kalau nggak salah. Oh ya, daerah Candi Panggung ya Bu. Jadi sebenarnya yang asli Malang tuh suami Bu. Saya mengikuti suami supaya home base-nya di Malang. Ya, kalau saya aslinya dari Garut, Jawa Barat Ibu. Jauh ya Bu ya? Iya jauh. Waktu itu ketemunya di Pontianak Ibu sama suami. Iya. Jadi Pontianak menikah, yang satu di Malang, satu di Lampung. Ya Ibu, waktu itu kami berhubung kami sama-sama pegawai PLN gitu loh Bu. Jadi bertemu di Pontianak, terus berkeluarga, terus bapaknya keluar karena mutasi gitu ya Bu. Jadi saya baru mengajukan pindah ke Malang biar punya home base Bu anak-anak. Ya itu juga Bu yang jadi pertanyaan, apakah Ibu kayak tadi Ibu memilih home base ya Bu ya, supaya satu pendidikan lebih baik, terus ya walaupun risikonya LDM itu kayaknya butuh ya ekstra ya Bu ya, ekstra keyakinan dan kemantapan hati ya Bu. Tapi ya itu mungkin saat itu yang akan saya lakukan ketika ya udahlah saya milih home base ya Bu ya, supaya anak punya lingkungan sekolah dan tidak pendidikan juga yang baik juga seperti itu Ibu. Terima kasih loh Ibu sharingnya Ibu nih. Masih kelihatan cantik dan muda loh Bu. Kenapa milih saya harus mengorbankan satu LDM? Karena buat saya anak segala-galanya Ibu. Kebahagiaan saya bisa saya korbankan hanya untuk anak-anak saya. Jadi buat saya
ketika melihat mereka bahagia, itu kebahagiaan saya, bukan kebahagiaan saya pribadi. Kebahagiaan saya adalah bagaimana saya bisa melihat anak-anak saya itu bahagia, itu paling penting buat saya. Jadi bukan kalau kata orang kebahagiaan ada di luar bisa liburan, oh enggak. Kebahagiaan buat saya adalah saya melihat ketika melihat anak saya bahagia, itu kebahagiaan saya. Jadi saya rela, saya korbankan kebahagiaan saya untuk ketiga anak saya. Alhamdulillah ternyata anak-anak saya pun juga tumbuh dengan jadi anak yang baik ya, walaupun orang tuanya mungkin papanya harus kembali ke sini di weekend. Dan mereka kalau misalnya kadang libur pun saya bawa, dulu masih kecil saya bawa untuk ke Lampung. Biar mereka tetap mendapatkan kualitas yang baik untuk dengan bapaknya. Alhamdulillah, jadi menurut saya kalau kata orang bilang anak yang orang tuanya tidak bersamaan waktunya itu enggak akan tumbuh. Enggak juga kok, semua tergantung dari ibunya menurut saya. Jadi kuncinya semua itu keberhasilan adalah ibunya. Enggak, itu bukan karena papanya, enggak. Kunci keberhasilan semua adalah di ibunya. Ibunya mau menyerah ya udah berantakan deh. Tapi kalau ibunya tetap harus mau berjuang, ibu tetap bertahan, tetap harus berkorban, saya pastikan semua akan baik-baik saja. Itu kuncinya buat saya, Bu. Itulah hebatnya perempuan ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya sampaikan suaminya tuh hebat, itu sebenarnya hebat itu adalah perempuan yang hebat. Itu buat saya. Ya, benar sekali Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang memilih seperti kita ya Bu LBM, ada yang memilih ngikut suami, tapi apapun itu yang itu Bu, aman dan nyaman tadi ya Bu ya. Itu untuk berlaku untuk semua dan doa ya Bu ya. Doa paling Ibu itu mungkin kalau kata orang hal sepele, tapi buat saya enggak Bu, karena menurut saya itu adalah tidak ada yang bisa mengalahkan doa buat saya. Karena ya sudahlah ya Bu, ya mau bagaimanapun juga kalau kata Allah masih belum ya belum, mau jungkir balik bagaimanapun juga kata Allah belum ya belum. Jadi kunci tadi itu dia aman, nyaman, sabar, tegar, dan doa paling penting. Bagaimana yang lainnya? Ya. Ada yang mau kasih? Ya, monggo silahkan yang mau bertanya gitu. Terima kasih loh, ini bagus banget materinya ya, mengingatkan kita semua. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Desi, luar biasa materi pada hari ini. Lanjut, ibu-ibu para hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin lebih tepatnya bagaimana sharing ya, berbagi ya, nggak usah berbagi. Mau cerita boleh, curhat juga boleh. Saya juga mau dengar curhat soalnya. Oke, boleh. Ini Mbak dari Mbak Lady ya, boleh. Mbak Lady ya. Oke, Mbak Lady mungkin dipersilakan Mbak. Halo, makasih kesempatannya pada tuan rumah Belambangan Umpuh. Itu apa? Sebentar, anak saya. Itu ya, apa? lampu saya. Ini. Iya. Bu, izin sama Ibu Desi mau minta sharingnya. Kan udah 25 tahun ya, Bu. Saya baru 6 tahun. Anak saya juga masih kecil, masih TK. Jadi, apa sih Bu, pernah nggak ya? Boleh sharing kalau boleh. Titik momen terberat, terendah gitu ya, Bu. Yang Ibu pernah rasain waktu suami tuh lebih harus milih prioritas ke pekerjaan daripada ke keluarga gitu, Bu. Kalau boleh. Momen pada saat apa gitu, Bu? Makasih. Oke. Saya sih mungkin karena saya tipenya kayak gimana ya, kalau saya sampaikan sedikit cuek mungkin ya, dalam arti kata cuek saya itu bukan yang saya nggak mau memikirkan hal-hal yang remeh-temeh buat saya. Saya itu nggak, kalau dalam sini saya itu saya harus memikirkan mana manfaat buat saya, mana nggak manfaat buat saya. Jadi kalau disampaikan titik berat, betul. Titik beratnya adalah ketika kalau justru saya adalah harus berpisah pada anak-anak saya. Yang biasanya saya 24 jam bersama anak-anak saya harus berpisah, melepas mereka ketika yang satu harus kuliah ke Malang, satu lagi harus kuliah ke Bandung, itu yang terberat buat saya. Saya tuh mungkin kalau menahan rindu sama suami bisa, karena anak-anaknya berat banget ya dia. Jadi kalau disampaikan titik terberat, tadi kalau misalnya kenapa saya bilang saya nggak mau terlalu memikirkan, karena ketika suami saya itu mengambil keputusan itu adalah keputusan bersama. Saya sudah harus tahu siap dengan resiko-resiko yang ada. Jadi ketika mengambil keputusan bersama itu, saya harus siap dengan semua resikonya.
Saya harus tahu, oh iya ya, saya harus bisa menjadi ibu, saya juga harus menjadi ayat tanda kutip di rumah, saya harus mengambil juga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin tidak perlu saya sampaikan ke suami. Saya harus mengambil contoh, misalnya anak saya sakit, saya nggak perlu musingin suami saya, aduh ini sakit perut deh, kayaknya nggak penting begitu-begitu buat saya. Yang saya masih lakukan sendiri, saya akan lakukan sendiri. Jadi buat saya sih kalau saya titik terendahnya apa ya titik terendahnya? Karena sudah lewat mungkin ya, sudah lewat. Jadi saya tuh pikir bukan sombong Ibu ya. Saya tuh menyampaikan bukan takabur. Saya selalu menyampaikan kalau ada masalah kecil deh, ada Allah kok. Itu selalu begitu. Jadi saya nggak sendirian, ada Allah. Kecil itu masalah, ayo sana. Saya begitu Bu. Saya nggak pernah mau memikirkan saya nggak bisa, enggak. Saya kalau menyampaikan saya itu seorang pejuang ya. Karena saya berpikir saya tidak sendiri, saya ada Allah. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun juga, saya selalu menyampaikan kecil deh, ada Allah kok, karena Allah nggak ada yang nggak mungkin. Jadi saya kalau yang ada masalah ya paling menahan rindu kepada anak-anak saya, itu paling yang membuat saya suka bikin nangis-nangis kayaknya yang itu. Karena kayaknya gimana ya, karena hari-hari bersama anak-anak, yang hari-hari dari mereka bangun, sekolah, pulang sekolah, dan nanti tiba-tiba harus melepas si sulung ke malam, itu harta berat kayaknya. Saya harus pura-pura tegar, sementara saya sudah rasanya nangis yang kayak gimana. Tapi lama-lama ya Ibu ya, karena itu adalah proses buat masa depan anak saya harus ikhlas, kembali lagi tuh dia tadi doa lagi. Yang cuma doa, saya tidak bisa 24 jam bersama anak saya kembali mendoakan bagaimana anak saya paling sehat. Saya minta sama Allah, ya Allah, tolong jaga ketika penjagaan saya tidak sampai, itu aja menurut saya. Jadi kembali tadi saya bilang, kalau misalnya tentang Ibu, ayo sama-sama. Kalau misalnya ada masalah, tinggal jawab, kecil ada Allah, itu paling penting. Jadi kita udah begitu udah, jangan takut deh, nggak sendirian. Terus sampaikan tadi, ketika ada masalah, Allah mengirim beserta dengan jawabannya. Jadi kita tinggal cari aja, karena akan ada waktunya pas, akan indah pada waktunya, itu menurut saya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang, aduh kayak mana, udah deh gitu Bu. Masih ada yang lebih penting daripada sekedar begitu Bu. Mau mengorbankan tuh kita mau sedih-sedih, nangis-nangis, keriput-keriput gitu kan. Nggak usah deh, enakan kita yang hal-hal yang positif lainnya deh. Saya udah dalam posisi sedang down, saya selalu menyampaikan, jangan takut, saya nggak sendirian, saya punya Allah kok. Ada ujian serta jawaban yang dikirim. Jadi kalau titik terendah hanya itu kok Bu, misalnya Bu, menahan rindu sama anak-anak itu titik terendah buat saya. Kalau yang lain-lain ini karena menurut saya sudah merasakan dari yang kecil sampai yang besar, jadi saya ngerasanya udah deh nggak usah, itu bukan masalah, itu cuma kecil aja. Jadi yang kayak gitu-gitu udah nggak dipikirin lagi Bu, dibawa ketawa, dibawa happy, terus cari-cari hal-hal yang bikin senang, ya udah lupa tidur. Kalau sudah nggak tidur lagi, ya udah malam begadang bentar tidur. Manusiawi ya Bu ya. Jadi seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Desi. Lanjut Bu Desi, ini ada pertanyaan di kolom chat Ibu. Pertanyaannya ini ada, supaya saya sebagai ibu bisa menjadi teman bagi anak, kebetulan sudah ada anak yang meranjak ABG Bu. Anak saya 2 dan 1 cowok. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Meta Adi. Oke. Oke, saya jawab ya. Boleh dibantu. Ini sharing ya. Karena saya karena saya sudah punya menantu, mungkin saya tuh kalau menjadi dan mendidik anak, saya itu pernah membaca sebuah hadis ya. Bagaimana cara Rasulullah mendidik anak gitu. Ketika bermain sama anak, beliau menjadi anak. Rasul menjadi anak juga. Ketika bermain sama anak, Rasul tidak menempatkan sebagai ayah, tapi sebagai teman. Jadi saya kepada anak-anak saya ketika sedang ngobrol ya saya teman mereka. Ketika mereka sudah sedang beradu argumen, ya saya teman mereka. Tidak menempatkan sebagai ibu, tapi tidak melewati batas-batas etika yang ada ya. Jadi tetap seperti itu. Kalau bicara biasa kita gitu loh, buat saya sama anak saya seperti itu. Tapi sedikit yang sampaikan kepada anak saya. Yang ini kunci ya menurut saya untuk seorang ibu, bagaimana jadi pelindung buat anak. Saya selalu menyampaikan gini ke anak-anak, nak, jangan takut. Karena kamu jangankan benar, salah pun akan membela. Saya selalu menyampaikan begitu. Jadi dengan kata-kata itu,
itu menurut saya kata-kata sakti. Jadi anak saya tidak merasa takut untuk menceritakan semuanya kepada saya, karena mereka berpikir mereka akan selalu dibela oleh ibunya. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai teman mereka. Lalu juga kalau ketika jadi sedang ada argumen, ya saya sebagai lawan argumen mereka. Jadi saya menempatkan seperti itu para anak saya. Jadi alhamdulillah anak saya yang laki 2 itu pun kalau lagi curhat sama saya dari zaman mereka pacaran, ya kayak teman, sampai menyampaikan, Mama, ini ada ceweknya nih cantik nggak Ma ya? Sampai proses sampai menantu ini pun juga jadi proses yang saya terlibat dalam situ. Karena keterbukaan tadi itu, saya menempatkan diri saya sebagai temannya. Alhamdulillah ya, anak-anak saya juga bisa menerima ibunya sebagai teman mereka, teman diskusi, kawan bicara yang baik ketika sedang adu argumen. Jadi seperti itu. Jadi buat saya sih kuncinya seperti itu Bu ya, meyakinkan ke anak-anak kita adalah teman mereka, dan pastikan juga kepada anak kita jangan takut cerita, jangankan benar, salah pun akan Mama bela. Itu saya katakan pada anak saya. Jadi karena saya tuh naluri seorang ibu ingin melindungi anak saya, itu saya sampaikan, Nak, jangan takut kamu, Nak. Menghadapi apapun juga jangan takut, karena ketika kamu benar membela, apa salah pun Mama akan bela. Jadi buat saya itu kunci itu yang membuat mereka jadi terbuka dengan saya dan papanya. Alhamdulillah, insya Allah mungkin ya dengan sharing ini bisa menjadi apa ya buat ibu-ibu juga, masukan buat ibu-ibu bagaimana memulai menjadi teman yang baik untuk anak-anak kita sudah beranjak ABG. Keterbukaan penting sekali, keterbukaan Bu. Tapi ingat Bu, keterbukaan juga jangan ketika anak kita sedang terbuka seperti itu salah langsung disalahkan. Jangan Bu. Karena mereka ketika seperti itu mereka nggak mau lagi cerita ke kita. Jadi kalau mereka saya tahu mereka sedang salah, saya dengarkan dulu. Pada saat yang tepat akan saya sampaikan, Nak, besok nggak boleh gitu lagi ya Nak ya. Itu salah loh Nak. Jadi begitu. Jadi mereka tetap saat itu mereka tetap dalam kondisi mereka nyaman, tapi ketika salah tetap akan saya sampaikan salah. Tapi nanti. Jadi itu seperti itu Bu kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu sharing ini Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Desi. Jawabannya sangat memuaskan Ibu ya buat kami. Ada pertanyaan juga loh Mbak Ya, Yesi. ini ada satu lagi Ibu, ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Nana. Iya, selamat siang Nana. Ibu. Iya, Ibu Nana. Selamat siang Ibu, izin bertanya, pernah nggak Ibu berpikir negatif kepada suami saat suami bertugas di luar kota? Bagaimana nih Bu cara menyikapinya? Nah, ini bagi yang LDR. Ini pasti pertanyaan semua perempuan ya Bu ya. Ya benar-benar. Jadi gini, kalau berpikiran negatif, saya sih alhamdulillah enggak, gitu ya. Bukannya begini, saya sampaikan, kita tuh kalau sebagai istri itu pasti sudah mempunyai insting yang lebih hebat dari FBI, saya bilang. Jadi nggak perlu ya, Ibu tenang-tenang deh, nggak usah Ibu berpikiran negatif, gitu menurut saya. Tidak berpikir negatif karena kenapa? Tanpa Ibu pikir, Ibu sudah habisin waktu nih berpikir negatif, gitu ya. Kita stres, capek, kerutan di mana-mana, gitu kan. Kebenaran juga belum tentu. Jadi tenang Bu, seorang istri itu mempunyai insting yang lebih luar biasa. Jadi jalankan saja kewajiban Ibu sebagai istri yang baik. Allah akan melindungi kita Bu. Dengan caranya Allah akan menunjukkan kebenaran-kebenaran yang ada. Jadi itu saya bilang tadi, saya kalau berpikir negatif, karena saya nggak mau membuang untuk yang remeh-temeh. Saya nggak mau, udahlah gitu loh. Kalau saya berpikir, yang penting saya sebagai istri sudah melakukan kewajiban saya yang baik untuk suami saya. Kalaupun suami saya melakukan hal tidak baik kepada saya, itu semua sudah ada perhitungan dari Allah kok. Jadi Allah akan terus melindungi saya dengan cara baiknya Allah melindungi saya. Saya nggak pernah takut. Terus saya sampaikan Bu, saya berpikirnya ada Allah, semua ada Allah, sudah jangan takut. Semua tuh kecil lah. Kalau juga memang semua milik Allah. Kalau memang Allah berkehendak, ya nggak diambil Allah, ya diambil orang lain ya Bu ya. Tapi itu dia. Kembali Bu, saya sampaikan, jangan takut Bu, ada Allah. Jalankan kewajiban kita sebagai istri, kewajiban yang baik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan hal yang lebih baik. Kalau memang ada ujiannya Ibu, yakinlah Ibu, itu hanya ujian. Ujian bagaimana Allah akan menaikkan derajat kita. Jadi jangan berpikir setiap ada ujian. Ini satu lagi nih Bu, setiap ada ujian ya suaminya kayak mana-mana, udahan mau pisah. Makanya sekarang kok secara di TV itu kok banyak banget ya sekarang ya, bentar-bentar mau pisah karena kenapa? Kayaknya nggak kuat ujian ya.
Nah, sementara kalau saya, Bu, berpikirnya begini, berpikir positifnya, ini adalah ujian dari Allah, gitu kan, untuk mengangkat derajat saya. Insya Allah dengan saya bersabar, saya bertawakal, Allah akan menolong saya melewati ujian-ujian yang ada ini. Itu paling penting buat saya. Jadi nggak usah berpikir negatif, Ibu ya. Lebih baik Ibu fokus aja dengan apa yang Ibu punya, urus anak-anak, jangan lupa percantik diri, Bu. Percantik diri kan nggak mahal, Ibu ya. Nggak harus mahal kok. Bagaimana merawat biar bersih, biar wangi, biar tetap enak dilihat suami. Itu Ibu, buat Ibu Nana, Ibu, semoga suami Ibu selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, Ibu ya. Saling mendoakan, Ibu ya. Amin. Selalu berpikir positif ya Ibu ya. Oke, lanjut ya para hadirin. Mungkin ada yang ingin bertanya, karena kita buka sesi yang kedua. Boleh? Ada yang ingin lagi yang bertanya? Nih, kembali di kolom chat. Oh, amin. Terima kasih Ibu. Oke, ini jawaban. Lanjut yang lain, para ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, kita buka sesi yang kedua untuk 3 penanya. Atau sharing deh. Kalau yang nggak ingin bertanya, boleh juga sharing. Cerita kayaknya lebih seru Ibu saya. Ya, monggo Ibu-ibu. Dari Mbak Sari, silahkan nih mau sharing. Saya kalau sharing nanti aja Ibu, Langsung saja ya. WA-an. Oke, Ibu Desi, ada ini pertanyaan di kolom chat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana cara menanggapi saat suami bercerita tentang masalahnya di kantor? Sedangkan kita juga bingung memberi solusi. Apalagi kita juga ikut terbawa emosi. Nah, gimana nih, Bu? Jadi kita jangan sampai provokator juga ini. Saya banget ya, Bu ya. Saya juga sering dengerin kok. Itu sebenarnya tempat sampah ya, Bu ya. Mendengarkan cerita tanpa saya tahu siapa orangnya, bagaimana alur ceritanya. Tapi saya sampaikan, Ibu, suami nggak perlu solusi kok, Bu. Hanya cukup didengarkan saja, lalu kita merasa membuat itu dia tadi nyaman, hibur sedikit, bercanda sedikit. Tidak semua kan punya butuh jawaban. Jadi menurut saya ketika bercerita hanya mengeluarkan ceritanya, berbagi. Jadi ketika sudah mendengar cerita, itu kayaknya udah tenang. Hanya butuh didengarkan tanpa harus memberi solusi, nggak apa-apa kok Bu. Karena dengan dan tapi itu dia Bu. Ketika bercerita dengan baik Bu, jangan pas cerita ibunya main handphone, ketika cerita ibunya tidur. Itu saya bilang tadi. Jadi kan tidak semua itu permasalahan ada harus solusinya. Jadi ketika suami nanti sedang bercerita, kalau saya cukup didengarkan saja. Saya juga gitu kok Bu, saya nggak tahu tuh nama-nama yang disebut, saya nggak tahu. Terus alur ceritanya juga saya nggak tahu. Tapi ketika bercerita, kita sedang mengeluarkan sampahnya tadi, saya sebagai tempat sampahnya harus siap menerima. Tinggal bagaimana saya tadi memfilter sampah yang harus saya daur ulang atau sampah yang harus saya buang, itu dia tadi. Jadi saya harus bisa memfilter bagaimana untuk menyikapinya agar suami saya juga tenang, jangan juga jadi provokator. Tadi dia cukup didengarkan saja Bu, didengarkan dan berikan masukan yang baik. Karena itu dia tadi kita nggak tahu kita sebenarnya seperti apa. Jadi kalau udah dengarkan tenang kok Bu, nggak butuh yang lain, nggak butuh solusi. Lebih pintar mereka dibanding kita soalnya. Jadi kalau menurut saya bagaimana menenangkan suami, kalau memang kita tahu solusinya, kita sampaikan, tapi toh semua pilihan ada sama mereka, nggak sama kita. Jadi seperti itu buat saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Ibu Ica. Ibu, yang penting dengarkan saja, habis itu nanti diselingi dengan cerita-cerita lucu. Udah deh, jaminan selesai. Udah ikut ketawa, lepas stresnya. Benar sekali, Bu ya. Ibu Desi ada lagi bertanya nih, Bu Des. Mengenai senang sekali melihat Ibu Desi. Kalau boleh tahu bagaimana tips supaya selalu awet muda dan cantik di usia 40 tahun ini? Nah, ini pertanyaan mewakili saya juga loh, Bu. Boleh? Oke. Terima kasih Ibu Fafu ya. Wakili saya juga, Bu. Oh iya. Ibu, saya belum 40 tahun, masih 20 tahun. Jadi gini, kalau saya, Ibu, itu dia saya bilang tadi, mungkin apa ya,
nggak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya tadi kan Bu, ingat ya Bu, kalau Ibu tadi menyimak beberapa perkataan saya, ketika memang ada hal yang bisa saya selesaikan, saya pikirkan. Tapi ketika saya tidak bisa menyelesaikannya, saya serahkan sama Allah. Tadi saya bilang tadi itu dia, semua permasalahan bisa datang bersama dengan jawabannya, terus nggak perlu pusing, semua ada Allah. Jadi saya tuh lebih senang bagaimana caranya mikirin biar tetap senang, terus mikirin anak-anak saya. Jadi saya nggak terlalu memikirkan hal-hal yang bikin saya jadi stres. Kuncinya seperti itu ya Bu ya. Tapi juga kalau bilang katanya saya nggak merawat itu bohong Bu. Karena saya bukannya kenapa-napa, karena saya menghargai, bertanggung jawab, saya harus merawat pemberian Allah. Gitu kan, karena bentuk saya, syukur saya kepada Allah, saya harus merawat. Caranya bagaimana? Nggak perlu mahal-mahal, saya yang penting bagaimana tetap bisa wangi, bersih. Saya sih, ya kalau ke perawatan kecantik, perlu lah Bu, saya sekali juga kecantikan saya pakai krem wajah malam. Alhamdulillah juga nggak banyak-banyak masalah kok Bu, baru sekarang aja masalah kan ada masker, kayak masker jerawat-jerawat kecil di mana di dagu, tapi itu bukan persoalan saya doang, jadi saya nggak pikirin semua persoalannya begitu. Jadi kuncinya sih begitu ya Bu ya, jangan stres, hindari stres. Kata dokter kemarin menyampaikan, saya tuh sekarang jadi pembunuh nomor 1 sekarang. Jangan stres Bu ya, dibawa bercanda, dibawa ngobrol sama teman-teman, kayaknya sering-sering begini, kayaknya juga muda semuanya. Setuju ya Ibu ya? Setuju Ibu Ersa? Ya, setuju. Sama olahraga mungkin ya, Ibu. Olahraganya gimana? Saya nggak suka olahraga. Saya nggak suka olahraga. Olahraga saya di mall. Jalan-jalan. Tapi jari rahasia ya Ibu. Rahasia kita bersama. Saya nggak suka olahraga. Iya, Ibu benar. Minum vitamin Ibu. Saya minum vitamin. Karena saya balik ya. Jadi saya minum vitamin. Iya. Bahan suplemen vitamin itu penting banget buat saya. Biar apalagi sekarang corona begini ya. Jadi vitamin saya, beberapa suplemen saya minum. Jadi itu Mbak Yesi. Ibu Desi izin sharingnya mungkin saya manggil Ibu Desi ini Kak Eci. Mungkin Kak Eci lupa 2013 itu salah satu hal yang membuat saya yakin memilih suami saya itu salah satunya adalah nasihat dari Kak Eci ini. Jadi dulu saya punya mantan yang memang sampai Kak Eci ini bilang, aduh nggak berguna mantan kamu itu, dia putusin aja, cari yang memang benar-benar mau bekerja untuk menghidupi kamu, yang sayang sama kamu. Nah itu terngiang di kepala saya Bu. Jadi dulu memang saya tidak berpacaran dengan suami saya ini, tapi karena saya akrab dengan adiknya Kak Eci ini, dengan Dian, kami berdua itu diomongin, dinasehatin malam-malam lah sama Kak Eci ini. Kamu Dedek, kamu Sari, pacaran aja kerjaannya, BBM-an aja, nggak dilamar-lamar, bla 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 bla. Jadi itu terngiang-ngiang di saya gitu loh Bu. Jadi makanya saya hadirkan beliau hari ini untuk berbagi sharing, karena memang perkataannya itu semuanya benar. Setelah saya menikah itu yang bagian tidak usah terlalu dipikirin, yang tidak penting juga benar. Jadi makanya saya kepikiran untuk mengundang kakak saya ini untuk berbagi kisah pada hari ini. Gitu. Terima kasih ya Kak Eci. Mungkin kalau nggak dinasehatin malam itu saya nggak nikah-nikah sampai hari ini ya. Pacaran aja, BBM-an aja. Jadi benar kan Ibu Ersa ya? Malam-malam sampai Kak Eci waktu itu. Iya, benar sekali Ibu. Kita nih iya benar. Kita sebagai perempuan tuh harus mempunyai apa ya, gambaran sosok suami seperti apa yang harus kita inginkan gitu Bu. Alhamdulillah kalau saya lumayan jeli Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi dari dulu tuh orang tua pun ya yang jelas aja milih suami itu yang bekerja keras atau yang nggak neko-neko. Tapi iya benar, intinya dia mau bekerja keras, kalau penampilan bisa kita poles, benar nggak Bu? Penampilan tuh pengen kita poles. Tapi yang penting itu apa? Tanggung jawab dan ya itu apa sifat baiknya itu loh, benar ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan Ibu-ibu di sini tidak salah pilih suami ya semuanya ya. Mantap semua dah ya. Udah pilihan terakhir Ibu itu Bu. Iya.
Sama Oke. komunikasi ya Ibu ya, mungkin Bu Desi ya. Kita komunikasi kalau on apa tips kalau Ibu komunikasi itu sama Bapak misalkan malam saja atau gimana ya Bu? Oh enggak, saya kalau berjauhan izin Bu ya, Ibu Ersa, saya kalau komunikasi tidak putus. Kebenaran suami saya memang selalu mengabarkan. Jadi kalau misalnya pergi bilang saya ke sini gitu juga saya, karena komunikasi paling penting. Karena kalau berjauhan kan nggak setiap hari tetap muka ya Bu ya, nggak ngelihat. Jadi kalau suami saya memang membiasakan ketika bangun pagi sudah WA atau telepon atau kemana-mana. Terus juga kalau misalnya mau tidur pun juga udah di rumah juga sampaikan komunikasi. Buat saya paling penting. Nggak wajib telepon-teleponan kok, nggak wajib gitu. Yang penting mengabarkan. Jadi suami saya merasakan aman ketika saya keluar, juga ketika saya keluar juga suami saya juga merasa aman. Itu paling penting buat saya. Satu lagi, perempuan itu harus punya prinsip, Ibu. Harus punya prinsip. Bagaimana suami mau menghargai kalau kita tidak ada prinsip sama sekali. Jadi paling penting buat saya, perempuan mempunyai prinsip. Prinsip yang bagaimana yang harus yang tidak boleh dilewati suami itu paling penting buat saya. Komunikasi seperti disampaikan tadi, kita punya prinsip seperti apa sebagai istri gitu juga suami, saling menghargai itu dia. Dan jangan juga lupa Ibu ya, suami kalau mau dikekep terus juga nanti lama-lama juga bosen ya, capek. Jadi udah deh, biarkan saja. Yang penting kita sebagai istri mendoakan bagaimana suami kita dijaga dirinya dan dijaga hatinya, dijaga pikiran, yang paling penting. Oke, benar sekali. Benar, mungkin ini Bu, satu lagi mungkin kita pun sebagai wanita harus meningkatkan ilmu kompetensi dan ilmu pengetahuan kita pribadi ya Bu ya. Jadi ketika misalkan tadi ya kita memang harus menjadi pendengar yang baik buat suami, tapi jangan lupa kita tuh kalau diajak ngobrol jangan sampai nggak nyambung ya Ibu-ibu. Ya, jadi kita harus tahu arah suami tuh ngobrolnya ke arah sini. Kalau ya berarti kita harus bisa ya pengetahuan kita harus lebih luas lagi Ibu-ibu ya. Jangan salah, bukan karena cantik yang berselingkuh tuh ya Bu ya, bukan karena cantik tapi karena nyambung, klop dalam ngobrol gitu loh Ibu-ibu. Jadi itu harus kita jaga. Jadi bagaimana kita harus meningkatkan kompetensi komunikasi kita, pengetahuan kita supaya itu nyambung jika diajak bicara ya Ibu ya. Gitu. Betul sekali Bu Ersa, kalau diajak ngobrol nyambung kayaknya enak nyaman ya. Itu saya bilang tadi, aman dan nyaman tipsnya. Benar. Ya buat ibu-ibu yang lain boleh sharing misalkan apa yang penting nanti bisa disampaikan ke Ibu Desi. Oke, lanjut. Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin sharing? Masih ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Di sesi yang kedua. Lagi mandi anak-anaknya kayaknya Bu. Iya. Alhamdulillah, dimandiin lagi. Oke, sepertinya tidak ada. Lanjut saja, mungkin boleh dari saya sendiri yang ingin bertanya, boleh Ibu Desi? Saya ingin bertanya Bu Desi, tadi menyampaikan komunikasi itu sangat penting ya Ibu ya. Karena kondisinya Ibu menyampaikan harus aman dan nyaman. Gimana kalau misalkan suaminya ini terlalu sibuk sampai lupa dengan mengabarin? Karena kondisinya saya ini juga LDM dong, Ibu. Dan harus mengerti dengan pekerjaannya yang di sana. Tapi terkadang komunikasinya itu suka lupa. Nah, mungkin kalau kita ingatkan sekali sih tidak apa-apa ya. Kalau 2 kali, ketiga kali mungkin kita agak sedikit jengkel gitu. Gimana sih menyikapi ya Bu ya. Jadi gini Bu, tidak apa-apa sekali kayaknya kalau kita mulai komunikasi duluan ya Bu ya. Tapi komunikasi menanyakan ya, bukan kepo ya. Jadi kan kadang-kadang harus dibedakan. Menanyakan kabar sama kepo atau curiga harus dibedakan. Jadi kalau buat saya sih nggak masalah sekali. Kan mungkin menanyakan sedang di mana atau telepon, tapi lihat juga jam-jam sibuknya mungkin ya Bu ya. Nah siap juga jangan baperan ketika telepon suami atau misalnya nggak diangkat, telepon suami baru sebentar ngomong tiba-tiba udah dulu ya sedang kerja, jangan baperan Ibu ya. Kadang-kadang perempuan ini bingung sih ya perempuannya diangkat kepo, nah diangkat juga marah, ngobrol sebentar sudah
baperan. Jadi menurut saya ya lihat waktu situasinya juga. Ibu kan tahu pasti udah hafal ya kapan suami ibu sedang sibuk, jam-jam kerjanya. Jam-jam kerjanya kalau misalnya pun WA juga jangan cepat-cepat berharap mau dibalas satu juga. Jadi menurut saya nggak apa-apa sesekali mungkin ibu cuma menanyakan sedang di mana kak, apa kabarnya, menurut saya sih nggak masalah. Tapi itu dia pertanyaan yang memang perhatian dibedakan sama pertanyaan yang kepo ya Bu ya. Jadi suami juga nggak bete kalau diteleponin, ditanyain. Jadi Jangan terlalu interogasi. betul. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, ibu-ibu, para hadirin, mungkin cukup ya pertanyaan, sudah ada 6 pertanyaan karena waktu juga. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Afrianti Adipati atas materi yang sangat menarik dan bermanfaat pada hari ini. Semoga dapat diambil manfaat, menambah hasanah diri, dan juga bernilai ibadah. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Kepada para hadirin agar bersiap-siap dan juga mohon untuk diaktifkan kameranya. Untuk foto bersama akan dipandu oleh operator. Kepada Ibu Dina Nugi, dipersilakan. Baik, Ibu Yesi, terima kasih. Untuk mengabadikan momen yang sangat berharga di sore hari ini, mari kita berfoto bersama ya Ibu-Ibu. Sebelumnya yang belum aktif kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya Ibu-Ibu untuk slide yang pertama. Berikan senyum yang terbaik. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk slide pertama sudah saya ambil. Selanjutnya untuk slide yang kedua, saya hitung sampai 3 ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu-Ibu semua, Ibu Desi sudah bergabung bersama kami. Saya kembalikan. Ya, bebas, Mbak. Oh iya, satu lagi ya Ibu-Ibu, boleh? Bebas. Saranghayo. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Dina Nugi. Baiklah, untuk para hadirin diingatkan kembali, jangan lupa untuk absensinya ya, tolong diisi. Oke, mohon maaf untuk para hadirin, para peserta hari ini, mungkin dikarenakan kesibukan Ibu Desi sangat padat ya Ibu ya. Maka Ibu tidak bisa dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Nah, ini terima kasih Bu atas waktunya. Sampai berjumpa lagi dan semoga sehat selalu Ibu dan sukses selalu ya Ibu Desi. Terima kasih banyak Mbak Yesi. Terima kasih Ibu. Banyak atas kesempatannya. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Apa yang tidak baik tadi dibuang baik-baik Ibu ya semuanya. Tetap semangat buat semuanya. Insya Allah kita semua bisa menjadi perempuan yang hebat kepada pendamping kita, bisa menjadi ibu yang hebat buat anak-anak kita, dan kelak kita akan tempatkan surga karena kesabaran kita dan kesabaran kita dan menepati suami dan anak kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Untuk Ibu Esa, terima kasih Bu Esa, kita selalu. Insya Allah kita bisa suatu lagi di Malang Ibu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Desi. Kalau ke Kota Bumi main-main ya Ibu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Oh iya Ibu, kalau ke Malang boleh Bu ya mampir ke rumah. Saya pamit Ibu ya. Kita selalu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja acara kita ya Ibu-Ibu. Acara selanjutnya yaitu acara kocokan arisan. Kocokan arisan ini akan dipandu oleh seksi sosial budaya. Kepada penanggung jawab arisan itu Ibu Mila Deni. Ibu Mila Deni dipersilakan. Masih belum suaranya Bu Mil, Mbak Mil? Suaranya belum Bu, Mbak. Oh ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah Mbak Mila. Maaf ya suaranya agak bindeng. Ya, saya akan ini mengucuk arisan bulan November. Jadi bulan November kali ini akan keluar 6 juta arisan yang 200.000 satu orang, untuk yang 100.000 4 orang ya. Nanti akan ditampilkan di layar untuk kocokannya. Yang pertama yang 200.000 dulu ya. Yang pertama untuk yang 200.000. Bentar. Ya. Udah belum Mbak Dina? Nggak bisa full layar ya? Mbak Juli, nggak bisa full ya Mbak? Selamat untuk Mbak Julia Rino. Nggak bisa full ya? Untuk yang pertama, yang 100.000, yang menang adalah Bu Fitri Endar. Selamat kepada Bu Fitri Endar. Selanjutnya, untuk kocokan arisan 100.000 lagi, yang kedua. Yang dapat Bu Ersa Himawan. Selamat kepada Ibu Ersa. Kemudian yang selanjutnya, kocokan arisan 100.000 yang ketiga. Kamila Deni, selamat kepada Ibu Kamila Deni. Selanjutnya, untuk kocokan arisan 100.000 yang keempat atau terakhir. Selamat kepada Bu Meta Adi. Oke, kocokan arisan yang 200.000 untuk satu orang, kemudian yang 100.000 untuk 4 orang. Sudah ya Bu. Nanti untuk nama-nama yang dapat arisan bisa menghubungi nomor saya langsung, bisa japri dan dan memberikan ini ya nomor rekeningnya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Sama-sama. Apa ada yang mau duluan, Ibu? Boleh ganti saya? Boleh. Kalau ada yang mau duluan, gimana? Ribet ya nanti Mbak Mil? Oh iya, boleh. Ya nanti ya di ini paling ya di grup. Ya, Gak apa-apa kalau ribet, nggak usah. Gak apa-apa Mbak Mila. Lanjut aja. Nanti kali aja ada yang mau, Bu. Oke, Bu. Oke, ibu-ibu semua, terima kasih ya. Sehat-sehat semua ya, Bu. Sama-sama Mbak Mil. Sehat-sehat ya. Bu Mil ya. Iya. Oke, lanjut Ibu ya. Iya nih.
Terima kasih kepada Ibu Miladeni yang telah memandu kocokan arisan bulan ini. Selamat kepada anggota yang mendapatkan arisan pada bulan ini. Oke, berlangsung ke acara berikutnya, yaitu pembacaan laporan keuangan dari Seksi Sosial Budaya dan Pendidikan, yaitu Ibu Meta Adi, dipersilakan. Terima kasih Ibu Yesi Adi. Izin melaporkan laporan kegiatan untuk Seksi Sosial Budaya dan Seksi Pendidikan bulan Oktober 2022. Mohon maaf ya Ibu kalau kurang terdengar, lagi hujan deras banget di sini. Jelas kok Mbak. Untuk saya bacakan untuk Seksi Sosial Budaya dulu ya Bu. Untuk saldo awal Rp890.000, iuran anggota 272.500, total pemasukan 1.162.500. Untuk pengeluaran membeli parcel untuk Ibu Eksa Hafiz, parcel untuk Ibu Windy Bangun, parcel untuk Ibu Yani Chandra, parcel untuk Ibu Saridani, dan kado untuk anak dari Ibu Nelly Sinaga, masing-masing Rp450.000. Untuk saldo akhir adalah Rp412.500. Untuk Seksi Sosial Budaya kasnya terakhir Rp412.500. Selanjutnya untuk saldo pendidikan, saldo awal Rp2.684.000, iuran dari anggota 262.500, total pemasukan Rp2.946.000, pengeluaran untuk arisan bulanan ULP Menggala 200.000, untuk kegiatan lomba memasak di UIT 100.000, saldo akhir Rp2.646.500. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Meta. Oke, terima kasih kepada Ibu Meta Adi. Baiklah, saya akan membacakan pemenang door prize pada acara arisan pertemuan bulan ini. Pemenang door prize di bulan ini boleh dibantu. Oke, yang mendapatkan door prize pada hari ini itu Ibu Nana. Kepada Ibu Nana, selamat. Ibu Febi, selamat. Terus ketiga itu Ibu Ica, maaf kelangkah. Selamat kepada Ibu Ica. Dan yang keempat itu Ibu Hani. Dan yang terakhir itu Ibu Dian Panji. Oke, selamat ya para pemenang door prize pada hari ini. Untuk hadiahnya bisa langsung menghubungi door prize kepada Ibu Amel Syahdan. Oke, alhamdulillah rangkaian kegiatan acara pertemuan rutin bulanan PIKK UP3 Kota Bumi telah kita laksanakan pada hari ini dengan baik dan berjalan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dan membawakan acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Bagus Mbak Yesi. Top, Marco top. Alhamdulillah ya sudah dilalui Ibu-ibu. Semangat Terima kasih. belajar. Saya izin dulu ya Bu, anak saya agak demam yang